Kita sering mendengar, untuk dapat menghadapi dan mengatasi situasi sulit atau situasi yang tidak mengenakan, kita harus dapat menerima situasi tersebut seperti apa adanya. Tetapi tentu pada kenyataannya, dalam situasi sulit yang tidak mengenakan atau bahkan yang penuh dengan rasa sakit, hampir tidak mungkin kita dapat menerima situasi tersebut. Pikiran kita pasti langsung melawan. Pikiran kita ingin secepatnya agar kita dapat keluar, menghindar, atau berlari dari situasi tersebut. Ini adalah suatu bentuk perlawanan pikiran yang menyebabkan gesekan dan gejolak internal. Hal inilah yang justru membuat kita tidak dapat melakukan hal produktif untuk dapat keluar dari situasi yang tidak enak tersebut. Perlu diketahui bahwa menerima suatu situasi atau kondisi dalam hidup tidak akan mungkin apabila kita tidak memiliki sikap berserah atau dalam bahasa Inggrisnya surrender. Berserah memiliki arti yang sangat bertolak belakang dengan menyerah. Berserah bukan berarti saat menghadapi masalah, kita hanya duduk berdiam diri, tidak melakukan apapun. Berserah di sini murni merupakan hal internal, bukan eksternal. Pada sisi eksternal, kita tetap berusaha mencari solusi, mengambil tindakan, dan melakukan segala sesuatu untuk dapat keluar dari situasi tersebut. Dengan sepenuhnya berserah, barulah kita dapat menerima situasi atau kondisi dengan tanpa adanya gejolak batin dan hambatan dari perlawanan pikiran yang menimbulkan gesekan dan konflik internal. Yang mana gesekan internal inilah yang seringkali membuat kita terjebak di pikiran kita sendiri dan tidak dapat mengambil tindakan nyata untuk dapat keluar dari sebuah situasi. Misalkan kita sedang terjebak di dalam lumpur, apakah di dalam pikiran kita akan sibuk mempertanyakan, mengapa situasi buruk ini harus terjadi pada kita? Ataukah kita akan berpasrah, menerima sepenuhnya situasi ini, dan terlepas dari jebakan ketidaksadaran pikiran yang menimbulkan konflik dan gesekan internal? Dengan terus mempertanyakan atau sibuk menilai betapa buruknya suatu situasi, kita akan menjadi berkutat dalam kondisi pikiran bawah sadar yang negatif. Tentunya kalaupun kita mengambil tindakan dalam kondisi ini, hasilnya tidak akan optimal, atau bahkan malah akan menimbulkan masalah baru yang lebih berat. Tetapi saat dalam keadaan berserah, kita baru akan dapat menerima sepenuhnya sebuah situasi. Kita dapat melihat segala sesuatunya dengan lebih jelas. Kita menjadi sadar akan momen saat ini. Kita menjadi terhubung dengan kekuatan besar, kekuatan Sang Pencipta yang juga berada di dalam diri kita. Segala tindakan yang kita ambil dalam kondisi ini akan menjadi tindakan yang positif dan membangun. Dengan berserah, artinya kita tidak menghakimi atau melabeli situasi apapun yang sedang kita alami saat ini. Tidak memberi penilaian baik atau buruk. Kalaupun timbul pikiran-pikiran yang menyebabkan konflik internal, yaitu pikiran yang melawan, dan yang ingin secepatnya keluar dari situasi tersebut, kita hanya perlu mengamati pikiran tersebut. Amati emosinya dengan seksama. Hanya dengan melakukan ini, maka barulah kita dapat keluar dari level identifikasi pikiran dan berada di atasnya menjadi pengamat. Dalam kondisi mental seperti ini, barulah kita dapat menemukan solusi dan mengambil tindakan yang tepat untuk situasi tersebut, agar kita dapat keluar atau merubah kondisi hidup kita menjadi lebih baik. Jangan berfokus pada 100 hal yang akan atau hendak Anda lakukan di masa depan. Tetapi fokuslah pada satu hal yang dapat Anda lakukan di saat ini. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.